Joel benar-benar berang hingga ekspresinya begitu ganas dan jantungnya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya. Joel meraung kepada William. Tutup mulutmu! Dasar sampah tidak berguna! Apa hakmu untuk bersaing denganku? Kamu tidak pantas. Mengapa memangnya kalau Yunus menyukaimu? Pada akhirnya, dia akan menjadi wanitaku. Selama kami bersama, orang yang dia cintai adalah aku. Kamu hanyalah seekor kodok buduk. Ekspresi William berangsur-angsur menjadi muram. Dia seketika mendorong Joel dengan kasar. Joel kehilangan keseimbangan dan membentur pintu mobil Porsche miliknya. Joel meringis kesakitan. Pintu mobilnya sudah terlihat penyok. Tatapan William begitu dingin saat dia berjalan ke arah Joel. William berkata dengan ekspresi suram. Joel, lupakan Yunus. Aku akan mengatakannya dengan jelas hari ini. Kalau kamu berani membuat masalah kepadaku dan Yunus, jangan salahkan bila aku bertindak kejam. Setelah mengatakan itu, sorot mata William terlihat begitu serius. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke Porsche milik Joel. Terdengar suara dentuman keras. Porsche itu bergetar dan terlihat sangat penyok akibat pukulan itu. Adegan ini membuat raut wajah Joel dipenuhi rasa takut. Pukulan ini cukup kuat untuk menggerakkan benda seberat 500 kg. Jika tinju William mendarat di tubuh Joel, kepala Joel mungkin akan hancur berantakan. Kuharap kamu bisa mengingat perkataanku. Setelah mengatakan ini, William berbalik dan pergi. Saat Joel melihat William yang berlalu, ekspresinya menjadi makin suram. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku bersumpah. Joel marah karena William berani mengancamnya. Joel bersumpah bahwa dia akan membunuh William dengan cara apapun. Setelah selesai berbelanja bahan makanan, William berjalan pulang. William waspada terhadap Joel. Joel adalah seseorang yang licik, berpikiran sempit, dan pendendam. Yang dikhawatirkan William bukanlah serangan terbuka dari Joel, melainkan rencana-rencana kotor rahasianya. Selain itu, keluarga Lawrence sangat berpengaruh di Gunny Barat, bahkan keluarga Walton pun harus menjilat mereka. Dari kejadian itu saja, bisa dilihat betapa kuatnya Joel. Pada malam hari, setelah makan malam, William tinggal di kamarnya untuk berkultivasi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kemajuan kultivasinya makin lambat. Makin tinggi ranahnya, makin lama waktu yang dibutuhkannya. Selain itu, energi spiritualnya terlalu kecil. Itulah alasan utama mengapa kemajuan kultivasi William begitu lambat. Berdasarkan pengalamannya dari beberapa hari terakhir, makin jarang penduduk di suatu tempat, makin padat energi spiritualnya. Setelah memikirkannya baik-baik, William meninggalkan villa dan naik taksi ke Taman Selatan. Taman Selatan adalah taman terbesar di Gunny Barat. Luasnya ratusan ribu meter persegi dan tumbuhannya rimbun. Meskipun dikembangkan secara artifisial, taman ini terlihat alami. Di dalam kedalaman taman itu, William merasakan energi spiritual yang jauh lebih berlimpah. Di samping sebuah pohon besar, William bersila dan berkultivasi sampai fajar menyingsing. Pada pagi hari, William membuka matanya dan mengembuskan napasnya. Benar saja, kultivasi satu malam di sini lebih cepat beberapa kali lipat daripada di rumah. William berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, baru saja berjalan 2 langkah, William mendengar suara dari tempat yang tidak jauh dari sana. Tidak jauh dari sana. Ada 3 orang. 3 orang itu adalah 2 pria dan seorang wanita. Yang satu adalah pria tua, yang satu lagi adalah pria parubaya, dan yang terakhir adalah seorang gadis muda. Seseorang meraung. Terdengar sebuah teriakan yang diikuti oleh ledakan keras, lalu sebuah pohon besar tumbang ke tanah. Kakek, kamu makin kuat. Satu pukulanmu bisa merobohkan sebuah pohon besar. Gadis itu tampak terkagum-kagum. Pria tua itu menggeleng sambil tersenyum. Aku bukan seorang ahli sejati. Gadis itu bertanya. Kakek, ahli sejati itu seperti apa? Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata. Seorang ahli sejati bisa melukai orang dari kejauhan. Begitu selesai berbicara, pria tua itu tiba-tiba menjadi waspada dan mengerutkan kening. Siapa itu? Sorot mata gadis muda dan pria paruh baya itu berubah tajam. William memaksakan senyum dan berjalan keluar dari balik pepohonan. Dia berkata, Aku hanya kebetulan lewat. Maaf kalau aku mengganggu kalian. Hanya kebetulan lewat katamu. Gadis muda itu mengerutkan kening. Mereka berada di kedalaman taman. Siapa yang akan kebetulan lewat sini pada pukul 5? Calvert Riley, hajar dia! Gadis muda itu berteriak dengan tegas. Ekspresi pria paruh baya di belakangnya menjadi serius saat gelombang aura membunuhnya menguar. Pria paruh baya itu menerjang William. Calvert diliputi oleh aura membunuh. Mata William sedikit menyipit. Dia tidak menyangka Calvert akan menyerangnya tanpa mengatakan apapun. William mengepalkan tinjunya.
Aura membunuh tiba-tiba keluar dari tubuh William dan sorot matanya seketika menjadi sangat serius. Ketika merasakan aura William tersebut, ekspresi pria tua di dekatnya seketika berubah drastis. Dia berteriak, "Calvert, berhenti!" Namun, sudah terlambat. Tinju William dan Calvert beradu. Terdengar sebuah ledakan. Suara dentuman dari dua tubuh manusia yang bertumbukan itu bergema di hutan dan mengejutkan burung-burung. Sesuatu berderak. Terdengar suara tulang patah dan Calvert terlihat kesakitan. Calvert merasakan kekuatan yang luar biasa melonjak ke arahnya dan langsung menghancurkan pergelangan tangannya. Dia merasa kewalahan karena rasa sakit yang menusuk. Calvert memuntahkan darah saat dia terlempar dan jatuh ke tanah. Situasi ini cukup lama untuk dijelaskan, tetapi kejadiannya begitu tiba-tiba. Ketika si gadis muda melihat kejadian ini, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia tidak menyangka William akan mengalahkan Calvert dengan satu pukulan saja. Calvert adalah seorang ahli bela diri. Namun, Calvert langsung dikalahkan oleh William hanya dengan satu pukulan. "Tuan, berhenti!" Pria tua itu takut William akan terus menyerang sehingga dia segera berdiri dan membungkuk kepada William. William berhenti, tetapi dia terlihat sangat kesal. "Sudah kubilang aku ini hanya kebetulan lewat, tetapi kalian menyerangku. Apa yang kalian inginkan?" William mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Pria tua itu buru-buru berkata, "Tuan, tolong jangan salahkan kami. Aku membawa cucu perempuanku bernama Telia Thiel datang kemari untuk berkultivasi. Sayangnya, ada kesalahpahaman terjadi seperti ini. Aku minta maaf kepadamu." Pria tua itu sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan pukulan William. Pria tua itu berpikir bahwa William bukanlah seorang yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, pria tua itu tidak akan membuat William tersinggung kecuali terpaksa. Jika tidak, mereka mungkin akan mendapat masalah besar. Wajah Telia pucat. Bahkan kakeknya saja bersikap seperti itu. Walau tidak senang, Telia tidak berani mengatakan apapun. Setelah William mendengar permintaan maaf pria tua itu, wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. William tidak mengatakan apa-apa dan berbalik pergi. Namun, pada saat ini, Swellfield tiba-tiba berkata, "Tuan, tunggu sebentar." William tampak tidak senang dan berbalik menatap Swell. "Seharusnya kita mengakhiri kesalahpahaman ini dengan saling berkenalan. Aku Swellfield, ketua sekte Thiel. Apa aku boleh tahu siapa namamu?" Tanya Swell dengan rendah hati. "Sekte Thiel?" William mengerutkan kening. Dia merasa nama itu tidak asing seolah-olah dia pernah mendengarnya entah di mana. "Aku William Hank." William mengangguk. Setelah mengatakan ini, William melanjutkan. "Kalau tidak ada yang ingin kamu tanyakan lagi, aku pamit." Saat William selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap sebuah titik di antara kedua alis Swell. William melihat lingkaran hitam di sana. Sepertinya, Swell akan mengalami bencana. "Dalam waktu 3 hari, kamu akan menghadapi sebuah bencana." Begitu William mengatakan ini, raut wajah Swell tiba-tiba berubah. "Beraninya kamu mengutuk kakekku? Kamu cari mati!" Telia sangat marah sambil memelototi William bagaikan harimau yang sedang mengincar mangsanya dan siap untuk bertindak. Bab 77, Aku tidak lebih rendah darimu. Ketika Telia mendengar apa yang dikatakan William, dia langsung menunjukkan ekspresi kemarahan. Aura kemarahannya berkobar dan dia hendak menyerang William. "Telia, hentikan!" Swell bergegas mengulurkan tangannya untuk menghentikan Telia. "Kakek, William berani memakimu. Aku akan memberinya pelajaran!" Ucap Telia sambil menunjukkan sorot mata yang tegas kepada William. Swell terlihat sedikit kesal, lalu menatap William. Swell bertanya, "William, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu ini anggota dari sekte fisiognomik?" William berkata dengan suara yang bernada tegas. "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Akan tetapi, kamu akan menghadapi masalah dalam beberapa hari ke depan. Setidaknya kamu akan menghadapi 2 masalah. Jika kamu tidak segera mengatasinya, kamu akan mati. Berhenti bicara omong kosong. Kakek, dia itu pembohong. Apa kamu percaya padanya?" Telia memelotot kepada William. William sedikit mengernyit, lalu mencibir. "Aku tidak peduli kamu mempercayaiku atau tidak. Semua ini terserah padamu saja untuk memutuskannya." William tidak ingin terus berbicara karena dia hanya bertemu orang-orang ini secara kebetulan. William tidak peduli jika niat baiknya dianggap sebagai niat jahat. Swell mengernyit dan menunjukkan wajah serius untuk memikirkannya sejenak. Meskipun dia tidak mempercayai fisiognomi, entah mengapa dia merasa bahwa William tidak berbohong. "William, apa benar kamu bisa membantuku?" Swell terlihat sedikit menghormati William sekarang. William berpikir sejenak dan langsung mengeluarkan 2 lembar kertas dengan garis-garis aneh di atasnya.
William menggambar 2 lembar kertas ini selama waktu luangnya. Lembaran kertas ini bisa dianggap sebagai jimat. William hanya mempunyai 2 jimat. Dia menyerahkan jimat itu kepada Sewell dan berkata, "Pada minggu ini, akan ada 2 kesengsaraan besar dalam hidupmu dan jimat ini akan dapat membantumu." Setelah memberikan jimat itu kepada Sewell, William meninggalkan mereka dan pergi. Sewell melihat jimat yang diberikan William di tangannya dan mengernyit. "Kakek, mengapa kamu mempercayai seorang penipu seperti dia? Dia pasti berbohong padamu." Setelah mengatakan itu, Talia merebut salah satu jimat dari tangan Sewell. "Talia, jangan!" Belum sempat Sewell menyelesaikan perkataannya, jimat itu langsung dirobek oleh Talia. Ketika Sewell melihat bahwa jimat itu telah dirobek menjadi 2, ekspresi di wajahnya sedikit berubah. "Kakek, penipuan adalah hal yang paling kubenci." Namun, segera setelah Talia selesai mengatakannya, selembar kertas yang sudah dirobek menjadi 2 itu tiba-tiba mulai terbakar. Sewell adalah seorang ahli bela diri dan setelah melihat fenomena itu, dia tiba-tiba merasakan ketidakteraturan gelombang energi spiritual. "Mungkinkah itu?" Ekspresi Sewell berubah drastis. "Jimat ini nyata." Sewell terlihat begitu terkejut. "Tidak mungkin." Saat melihat fenomena tersebut, Talia menjadi heran. "Segera cari William." Sewell tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, kemudian dia segera bertindak dengan cepat untuk mengejar William. Mereka mengejar William sampai ke pintu masuk Taman Selatan. Namun, William tidak bisa ditemukan. "Talia, tindakanmu benar-benar gegabah." Sewell menunjukkan ekspresi kesal saat dia menghela napas. Jika ada 2 kesengsaraan terjadi dalam hidupnya, 1 jimat tidak akan cukup untuk menghalaunya. Talia terlihat begitu frustrasi. "Kakek, aku tidak tahu apakah jimat ini asli. Sekalipun jimat ini asli, aku tidak percaya kamu akan menghadapi bencana. Itu hanyalah takhayul saja." Sewell menghela napas. Sekarang dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. "Ayo, kita kembali." Mungkin itu hanyalah sugesti Sewell saja sehingga dia merasa tidak nyaman. Mereka keluar dari Taman Selatan dan bersiap masuk ke dalam mobil dan pergi. Tiba-tiba, Sewell merasakan ada bahaya yang mengincarnya. Sebuah hawa dingin melingkupi tulang punggung Sewell diiringi dengan keringat dingin yang mengucur di punggungnya. Rasanya seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. "Ini gawat!" Ekspresi Sewell berubah dan dia segera menoleh ke belakang. Sewell melihat sebuah anak panah yang tajam terbang di udara. Panah itu menuju ke arahnya dengan begitu cepat. "Kakek! Tuan Thiel!" Kelver dan Talia begitu terkejut, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan anak panah itu memelesat ke arah Sewell. Sewell hanya bisa pasrah. Sewell sama sekali tidak bisa bereaksi dengan cepat untuk menghindari anak panah tersebut. Pada saat ini, jimat yang diletakkan di dada Sewell tiba-tiba bersinar mengeluarkan cahaya berwarna kuning tua. Terdengar suara ding. Anak panah itu seolah-olah menabrak sebuah potongan logam dan pergerakannya langsung hilang, kemudian anak panah itu terjatuh di depan Sewell. Sewell berkeringat dengan deras. Dia segera mengeluarkan jimat dari dadanya. Dalam sekejap, jimat yang diberikan William terbakar menjadi abu. "Ini!" Sewell benar-benar terkejut seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia tahu bahwa dia akan mati jika bukan karena jimat ini. "Kakek, ayo, pergi!" Setelah serangan itu, mereka langsung tersadar dan pergi secepatnya dengan mobil. "Talia, kita harus menemukan William entah bagaimanapun caranya. Entah aku dapat melewati bencana berikutnya atau tidak, hanya dia yang bisa menentukannya." Sewell benar-benar mempercayai apa yang dikatakan William sebelumnya. Kejadian barusan itu sangat berbahaya. Jika bukan karena jimat yang diberikan William kepada Sewell, Sewell pasti akan mati. Talia mengangguk serius dan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Aku akan membantumu menemukan William." Wajah Talia diliputi penyesalan. Andai saja dia tidak merobek jimat tersebut, kakeknya tidak akan menghadapi tragedi seperti tadi. Setelah William meninggalkan Taman Selatan, dia kembali ke Taman Tubir Bengawan. Aubrey sudah membuat sarapan. "William, kamu pergi kemana barusan?" tanya Aubrey. "Aku baru saja berlari sejenak." William menjawab pertanyaan Aubrey, kemudian duduk semeja dengan ibunya dan mulai sarapan bersama. Saat sedang makan, Aubrey tiba-tiba teringat sesuatu. "William, apa kamu sudah mendengar kabar bahwa Michael kehilangan pekerjaannya kemarin? Dia dikeluarkan oleh perusahaan finansial Sanford." Aubrey mengatakannya dengan jelas. William tercengang. Dia tidak menyangka berita itu akan menyebar begitu cepat. Jika Aubrey tahu bahwa Michael telah dipecat oleh William, ekspresi ibunya akan menjadi sangat menarik. "Apa benar begitu? Keluarga Michael baru saja bersikap sombong kemarin. Mengapa dia dipecat?"
William berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Entahlah, kurasa hal buruk selalu terjadi pada orang yang suka bersikap sombong. Aubrey pun mengatakan pendapatnya. Aubrey juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fidel dan keluarganya. Ibu, apa yang dikatakan Aubrey memang benar. William tersenyum dan mengacungkan jempol pada Aubrey. Aubrey memelototi William dan berkata, "Kamu harus kuat saat menempa sesuatu. Jangan tertawa. Kamu juga sudah tidak punya pekerjaan. William, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu mencari pekerjaan. Kamu sudah melihat apa yang terjadi kemarin. Jika seseorang tidak memiliki kekuasaan atau uang, kerabatnya sekalipun akan merendahkan orang tersebut." Setelah mendengar apa yang dikatakan Aubrey, ekspresi wajah William menjadi serius. Dia sudah memikirkan hal itu belakangan ini. William sudah mengambil alih perusahaan finansial Sanford. Namun, perusahaan finansial Sanford dimiliki oleh ayah William. William tidak akan menggunakan sumber daya ayahnya semudah itu jika dia merasa tidak memerlukannya. Jika tidak, William akan makin mengandalkan ayahnya yang belum pernah dia temui sebelumnya. William mempunyai rencananya sendiri. Dia ingin membangun hubungan baik dengan orang-orang penting lainnya. William mungkin hanya berani memikirkannya. Namun, dia bisa membuat langkah besar sekarang. Suatu hari nanti, sekalipun William bertemu ayahnya, dia bisa bersikap bangga di depan ayahnya. William akan berkata kepada ayahnya, "Aku tidak lebih rendah darimu." Bab 78